Qui a casa loro. British Grand Prix Silverstone, trek di mana F1 lahir tentunya dan merupakan salah satu trek tertua dalam sejarah kalender F1. Tentunya merupakan salah satu balapan yang paling ditunggu-tunggu oleh fans F1 dan College 44. Biasalah. Namun kali ini sih kabarnya ya, gak sold out tiketnya, dan katanya sih karena Max Verstappen di mana tuh udah kayak lu mecahin vase bunga rumah lu, tapi lu salahin kucing lu atau peliharaan lu. Iya, itu bohong dan gak masuk akal. Padahal ya kan bisa jadi karena Euro ya kan yang lagi rame juga, dan harga tiket yang makin kesini nggak ngotak harganya. Cuman ya itu nggak perlu dibahas lebih lanjut lah ya. Jadi seperti biasa, gue adain voting, kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas British Grand Prix 2018. Nah, ada apa dengan British Grand Prix 2018? Musim 2018 dikenal sebagai ronde 2 Ferrari versus Mercedes dan Seb versus Lewis. Lewis mampu meraih pole di home race-nya, lagi disusul oleh Seb dan Kimi. Nah, salut juga untuk Seb di weekend ini di mana dia mengalami nyeri leher, namun mampu menjalani weekend ini dengan luar biasa. Saat start, Seb mampu menyalip Lewis dan memimpin menuju turn 1. Lewis pun juga tertekan sama Kimi menuju turn 3, tapi akhirnya tersundul dan turun ke belakang. Waduh, College 44 langsung mengamuk ya kan? Beda cerita kalau misal Lewis yang nyundul. Pasti ujung-ujungnya Kimi juga yang bakal disalin sama mereka. Lagi-lagi apa? Betul. Oke, tapi ini jelas Kimi lah yang salah ya kan? 10 detik penalti diberikan untuk Iceman kita. Checo pun juga bisa-bisanya spin di saat dua Williams mau keluar dari pit lane dan start balapan. Bikin panik aja ya kan Pak dari Meksiko satu ini. Kalau sekarang ya sama aja sih, bikin panik tim Red Bull, kecuali tim marketingnya ya. Tuh kan apa ya jadi bahas marketing lagi kalau udah bahas Checo ya kan? Oke lanjut. Lewis sekarang harus kerja bagaikan kuda untuk naik ke papan atas. Sementara itu, Kimi nge-serve penalti 10 detiknya di pit pada lap 14. Lalu pada lap ke-19, Charles Leclerc harus DNF karena bannya longgar saat pit stop. Ada apa sih udah dimulai dari zaman Sauber dulu ya kan? Padahal di balapan itu juga lagi bagus-bagusnya. Iyalah kalau Charles mah emang pembalap bagus bang. Keberuntungannya aja yang nggak bagus. Nah, makin apes lagi untuk Sauber ketika Marcus Ericsson crash di Abbey pada lap 32 karena gagal ngamatiin DRS-nya. Ini tuh juga jadi bahan perbincangan ya soal DRS zone di sektor ini. Karena kejadian-kejadian seperti ini, ya akhirnya safety car keluar dan ini membuat Ferrari dan Red Bull dua-duanya pit untuk ban baru. Sementara Mercedes, dua-duanya stay out. Ferrari trauma kah kejadian musim lalu gitu? Di mana dua pembalap mereka mengalami puncture di akhir-akhir, makanya kali mereka belajar dari kejadian masa lalu. Kalau iya berarti ya mereka sudah belajar dari kesalahan lah ya. Cuman ada juga saatnya di mana mereka nggak belajar juga sih. Jangan so iya deh. Yeah. Saat safety car masuk, Valtteri memimpin balapan disusul oleh Seb dan Lewis. Namun pada lap ke-38, Romain Grosjean dan Carlos Sainz bertabrakan di Copse dan keduanya DNF. Romain ini juga benar-benar demen bikin finansial khas membengkak dan darah Gunther Steiner naik di era ini. Safety car keluar lagi dan setelah beberapa lap masuk lagi dan balapan dilanjutkan kembali. Namun pada lap 46, Max Verstappen spin dan akhirnya DNF karena masalah rem. Nah, dulu Max ini juga sering banget apes ya guys. Kalau sekarang ya boro-boro. Selagi Anda tidak menaruh British driver wheel to wheel sama dia, santai aja dia mah. Lah, iya juga ya. Tapi gue juga bingung ya kenapa ya dia selalu ada aja dramanya dengan pembalap British ya kan. Entah itu George, Lewis, dan Lando ya kan. Baru kepikiran juga nih gue. Seb yang beberapa lap stuck di belakang Valtteri mencoba untuk kembali menyalipnya untuk pimpinan balapan. Dan pada lap 47, akhirnya Doi berhasil dan merebut kembali pimpinan balapan. Lewis dan Kimi kemudian ikut menyalip Valtteri pada akhir balapan dan naik satu posisi masing-masing. Seb akhirnya meraih kemenangan di Silverstone lagi sejak terakhir kali di 2009. Ya, 9 tahun yang lalu ya. Cukup lama dan memecahkan rekor 5 kali kemenangan beruntun Mercedes di Silverstone karena mereka emang cukup mendominasi di Silverstone ya. Dia disusul oleh Lewis yang mampu comeback ya dengan baik ya, dan Kimi. Dan juga top 3 qualifying kemarin, meskipun dengan drama yang terjadi di awal balapan, mereka tiga-tiganya masih bisa finish di top 3. Bedanya Seb yang menang, Lewis kedua ya kan. Dan satu hal yang harus gue respect juga dari fans Silverstone saat itu ialah mereka mengapresiasi Seb saat itu yang jelas-jelas menang di kandang pembalap rumah mereka itu Lewis ya kan. Kalau dulu mau disorakin pasti yang kayak gini, tapi untungnya
Enggak, dan gue respect lah sama hal itu, karena jarang-jarang juga hal ini kejadian ya kan. Cuman kayaknya udah impossible deh sekarang kalau misal Max menang nih di Silverstone, nanti ngalahin pembalap British lainnya. Apalagi setelah insiden Austria kemarin ya kan. Dan siap-siap lah ya dia masuk Silverstone kayak gini nanti. Mengerikan. Oke lah, sekian video kali ini. Seperti biasa, video singkat kalau udah bahas balapan nostalgia ini ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke? Seperti biasa sudah lelah gue. Dan video ini akan ditutup oleh the one and only Emma Watson. Thank you for watching.